Sihan, kabar baik. Temanku bilang dia melihat keponakanmu pergi ke kamar tamu, tempat istirahat di lantai bawah. Sepertinya dia mabuk. Mabuk? Gadis ini biasanya sangat berhati-hati, kenapa bisa mabuk semudah itu? Tuan, semua kamar di lantai ini kosong, sekarang hanya tersisa kamar ini yang belum kita masuki. Buka. Nona Yun? Celaka, aku lupa Fusihan masih ada di sini. Bukankah kamu harus memberi penjelasan? Yun Xiang, dasar wanita jalang. Apa aku salah kalau aku ingin mengambil semua milikku? Kenapa? Kamu berani mengikatku karena berada di sebelah orang cacat? Hari ini kakak Linze yang membawaku. Jika terjadi sesuatu padaku, kakak Linze tidak akan memaafkanmu. Aku sudah lihat video yang keluar di perjamuan pertunangan. Saat dilihat dari dekat, wanita ini memang aneh. Menggoda calon suami orang lain adalah fakta yang kuat. Sekarang masih berani mencari masalah dengan pihak yang bersangkutan. Yun Xintian, dari mana kamu dapat kesombongan seperti ini? Linze hanyalah mainan bekasku. Kamu tidak hanya memberiku obat, kamu bahkan mencari orang untuk membuat tidak senonoh kepadaku. Sekarang aku punya semua buktinya. Menurutmu, apa hukuman yang cocok untukmu? Tampaknya wanita ini dibawa oleh grup Lin. Yuhe, sebarkan perintah. Siapapun yang bekerja sama dengan perusahaan Lin, berarti mereka menantang keluarga Fu. Baik, Tuan ketiga, lalu bagaimana mengurus wanita ini sekarang? Hubungi polisi. Tidak, lepaskan aku, dasar orang gila, lepaskan. Kamu ikut aku pulang. Fusihan, mungkinkah dia marah? Dia diam lagi. Fusihan, jika karena aku memanggilmu paman tadi, aku minta maaf. Bagaimanapun kamu orang hebat, kita harus lebih berhati-hati dalam acara seperti ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku masalah barusan? Maksudmu masalah Yun Xintian? Kamu sering menganggap dirimu sebagai penyelamat. Apa kamu pikir bisa menyelesaikan semuanya sendiri? Hei, kamu. Sakit sekali. Kamu merasa sakit jika ada kesalahan yang terjadi pada segmen barusan? Apa kamu kira kamu dapat pergi dengan selamat? Lepaskan aku, Fusihan. Apa kamu tahu bahwa tidak ada satupun orang yang bisa dipercayai? Aku melakukan hal itu karena merasa yakin bisa menanganinya. Aku tidak akan bergantung pada siapapun. Benar, aku yang benar. Aku harus menjauh dari Fusihan. Jangan mengandalkan siapapun. Apa pelajaran di kehidupanku yang lalu masih belum cukup? Tapi kenapa hatiku begitu sakit? Percayalah padaku. Aku orang yang bisa kamu andalkan. Kenapa kamu selalu bisa menghancurkan pertahanan hatiku? Fusihan, apa aku sungguh bisa mempercayaimu di kehidupan ini? Akhirnya pulang juga. Setelah dipikir-pikir, sekarang jika Fusihan tidak datang hari ini, Yun Xintian si wanita gila itu sulit dibereskan dengan cepat. Kali ini masih dibantu olehnya. Kenapa sejak tadi aku merasa tidak nyaman? Sial, gaun bernilai jutaan ini masih kupakai. Apa? Xintian dibawa ke kantor polisi? Yiming, kemarin Xintian pergi ke pesta perjamuan bersama Tuan Lin. Tidak tahu cara apa yang digunakan putrimu untuk masuk ke sana juga. Keluarga Lin juga tidak menanggapinya sama sekali. Kemudian aku diberitahu kalau mereka sudah bertengkar di awal pesta. Xintian begitu baik. Bagaimana mungkin dia adalah lawan Xiang. Aku tidak ingin hidup lagi. Sudah, kalian ini tidak pernah membiarkanku melewati satu hari dengan tenang. Aku akan memberimu 400 juta. Kalian segera pindah dari villa. Aku akan menyuruhnya melepaskan Xintian malam hari nanti. Aku masih punya urusan. Kita bicara nanti saja. Mengapa jadi seperti ini? Padahal aku biasanya selalu bisa membujuk anak ini.
Dia malah berkali-kali memasukkan adiknya ke kantor polisi. Jika aku tidak mengajarnya dengan baik, dia akan semakin mencari masalah denganku ke depannya. Kalau begitu rumah ini akan menjadi semakin tidak damai. Tampaknya Yun Xintian benar-benar di kantor polisi dari kemarin. Yung Yingming kali ini akan memperingatiku. Anakku, kamu sudah menatap ponselmu pagi-pagi. Hal apa yang membuatmu begitu senang? Tampaknya Yun Yiming memerlukan dorongan dari kita, Ibu. Aku perlu bantuan Ibu malam ini. Ibu, aku benar-benar tidak tahan lagi. Apakah Ibu akan terus terobsesi seperti ini? Dia itu penipu. Apakah kamu tahu kalau hampir setiap hari dia bersama dengan Yang Xiongye ketika kita lagi di rumah kakek? Apa? Bagaimana mereka tahu semua ini? Aku tidak menyangka Yun Yiming begitu kejam. Tampaknya semua janjinya itu palsu. Siang-siang, karena kamu sudah punya bukti, dia dan Yang Xiongye, kita akan menuntut perceraian. Bahkan, jika Yun Yiming menolak menandatangani, kita juga punya perjanjian kalau dia akan keluar dari keluarga ini tanpa seperser pun. Jika dia tidak menempati janjinya, aku sudah pasti akan cerai. Aku tidak menyangka akting Ibu begitu bagus. Sayang sekali Ibu tidak menjadi seorang aktris. Ibu, Yun Yiming sudah pergi. Xiang-xiang, apakah kita dapat berhasil seperti ini? Ada yang aneh. Jika dia dapat tenang mendengar percakapan kita, malam ini dia pasti akan diam-diam membahas pengalihan harta dengan Jiang Xiongye. Ibu, tunggu untuk menonton pertunjukan mereka saja. Hei, Fusihan. Kamu jangan terlalu keterlaluan. Aku berlibur selama 2 minggu dan langsung ke sini setelah turun dari pesawat. Kamu malah tidak menghiraukanku. Setiap hari menatap dokumen. Tidak seru. Aku tidak peduli dengan orang yang tidak ada kerjaan. Segera pergi jika kamu tidak punya urusan. Suara ini? Ada seekor kucing di rumah Fusihan? Kamu? Pasti bukan kamu yang membeli kucing ini sendiri. Cepat katakan dengan jujur, dari mana kucing ini? Namanya Nuan-Nuan, kucing jalanan yang dipungutnya. Namanya juga diberikan olehnya. Bisa-bisanya kamu dengan Nona Yun sudah dihubungan seperti itu. Bukankah ini adalah sebuah hati dari cinta kalian? Kakak benar-benar berbahagia untukmu setelah sekian lama. Badut lajang itu aku. Ini pesan dari Nona Yun. Apa yang dikatakannya? Dia belum membicarakan detailnya. Besok pukul 4:30 dia mengajakku bertemu di kafe sebelumnya. Menurutmu, bagaimana aku harus membalasnya? Terima saja ajakannya. Gadis ini, apakah dia masih tidak bersedia untuk membicarakannya denganku? Yiming, mengapa Nyonya Ye begitu kejam terhadapmu? Kamu sudah mengurus perusahaan mereka dengan sungguh-sungguh selama 20 tahun lebih. Kamu telah bekerja keras untuk mereka. Aku telah berkorban begitu banyak untuk Yeging mereka. Aku pasti tidak akan melepaskan perusahaan ini. Kita harus mencari kesempatan untuk mengalihkan harta di bawah grup Y. Kamu tenang saja. Yun Yiming, Jiang Yongxie, sudah terlambat bagi kalian untuk melakukan apapun. Aku akan melihat reputasi kalian menjadi hancur perlahan dalam hidup ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Yang mau ngasih sesuatu bisa langsung kirim ke akun Dana. Nomor akun Dananya ada di deskripsi.